sama Widya. Sekarang aku lagi sama Ica. Aku ini mau jelasin ke Widya tentang 10 pesan gizi seimbang. Nah, sebelumnya aku mau tanya sama Widya nih. Widya udah tahu belum sih tentang 10 pesan gizi seimbang itu? Belum tahu. Belum tahu ya? Gizi seimbang itu sendiri adalah susunan makanan sehari-hari yang biasa dikonsumsi dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan gizi, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, kemudian aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan agar terhindar dari masalah gizi nih. Nah, dalam 10 pesan gizi seimbang ada 10 poin penting gimana kita biar hidup sehat nih. Nah, yang pertama di sini ada syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Karena dengan kita menikmati dan mensyukuri makanan yang kita konsumsi, nanti itu kita bisa makan dengan cara yang baik, kemudian makan dengan tidak tergesa-gesa, dan sehingga makanan yang kita konsumsi itu dapat dicerna dan diserap oleh tubuh kita itu dengan baik pula. Gitu. Nah, yang kedua yaitu sini ada banyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup. Kenapa? Karena sayur dan buah-buahan itu mengandung sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat pangan yang cukup. Karena untuk dengan kita mengonsumsi buah dan sayurannya cukup, bisa menjaga kenormalan tekanan darah, kemudian gula darah, dan kolesterol darah gitu. Nah, bahkan di dalam anjuran isi piringku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, itu porsi dari kita mengonsumsi buah dan sayuran itu sama dengan porsi kita mengonsumsi makanan pokok. Ketiga, itu ada konsumsi lauk pauk berprotein tinggi ya. Nah, untuk sumber protein itu ada pangan sumber protein nabati dan pangan sumber protein hewani. Kalau misalnya pangan sumber protein hewani itu ada telur, ikan, daging, dan juga susu nih teman-teman. Nah, untuk pangan sumber protein nabati itu ada kacang-kacangan dan pulang-pulangan. Nah, sebenarnya pangan sumber protein hewani maupun nabati itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing nih. Kalau misalnya nih pangan hewani itu mempunyai jumlah asam amino yang lebih lengkap dan memiliki mutu protein, vitamin, dan mineral yang lebih baik karena jumlahnya yang lebih banyak sehingga mudah diserap oleh tubuh. Sayangnya, tetapi si pangan hewani ini memiliki kekurangan, yaitu dia mengandung kolesterol dan lemak yang tinggi. Sedangkan pangan nabati itu mengandung proporsi lemak tak jenuh yang lebih banyak dan mengandung isoflavon yang dapat berfungsi sebagai antioksidan dan anti kolesterol gitu. Nah, untuk selanjutnya itu poin yang keempat, itu adalah konsumsi aneka ragam makanan pokok nih. Nah, makanan pokok itu sendiri adalah pangan yang mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi atau telah menjadi budaya Indonesia di masyarakat Indonesia sejak lama nih. Nah, makanan pokok itu bukan hanya nasi seperti biasanya, tapi ada juga dari jagung, ada juga dari sorghum atau umbi-umbian nih teman-teman. Dan selain karbohidrat, di dalam makanan pokok ini juga mengandung vitamin B1, kemudian B12 dan mineral itu. Nah, supaya kita itu dalam sehari bisa mengonsumsi beraneka ragam makanan pokok, ada sebuah inovasi baru dari produk Boga, yaitu roti atau mie. Jadi mie ini yaitu terbuat dari dua jenis makanan pokok, yaitu dari tepung terigu dan tepung singkong. Nah, selanjutnya poin yang kelima yaitu batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak nih. Pasti Ica kalau misalnya pagi-pagi tuh mengonsumsi teh manis gitu kan, terus sering makan goreng-gorengan gitu. Sebenarnya kita itu harus membatasi makan makanan seperti itu karena di dalam peraturan kesehatan nomor 30 tahun 2013 itu peraturan Menteri Kesehatan itu menganjurkan konsumsi gula, natrium atau garam dan minyak itu sebesar, di mana gula itu harus kurang dari 20 gram, kemudian garam atau natrium itu harus kurang dari 2000 mg, dan lemak atau minyak harus dikonsumsi kurang dari 67 gram setiap hari setiap orangnya. Maka dari itu kita harus mengurangi konsumsi gula ataupun mengonsumsi makanan-makanan manis yang biasanya kita menjadi salah satu menu utama bagi kita gitu. Nah, untuk
untuk konsumsi gula sendiri, sebenarnya gula itu bukan hanya berasal dari gula aren, gula tebu, atau gula jagung. Jadi gula ini juga bisa berasal dari makanan sumber karbohidrat gitu. Makanya kita juga harus mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi gitu, Ica. Nah, gimana sih cara membatasi konsumsi gula kita nih dalam sehari-hari? Yang pertama yang pasti kita harus membatasi konsumsi minuman yang manis nih, misalnya teh atau minuman-minuman serbuk di luar sana gitu. Nah, yang kedua, kita juga harus kurangi penggunaan gula dalam masakan kita. Dan yang ketiga, kita juga harus ganti makanan penutup atau dessert ya dengan buah atau sayur, karena kandungan gula di dalam buah dan sayur itu lebih normal dibandingkan dengan gula atau gula buatan gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kita juga harus pintar-pintar membaca informasi pada label nih. Kalau biasanya kan kalau makanan itu ada labelnya nih, nah kita harus pintar-pintar membaca informasi yang terkandung bahan-bahan yang terkandung di dalam makanan yang kita makan gitu. Nah, sedang yang selanjutnya itu konsumsi garam. Nah, garam itu kan garam atau natrium itu biasanya dapat mengakibatkan hipertensi nih. Kalau misalnya kita terlalu banyak mengonsumsi garam akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, gimana sih cara kita mengantisipasinya? Yaitu dengan mengonsumsi garam yang berkalium nih, karena kalium sendiri nih, kalium sendiri ini bisa menurunkan tekanan darah. Jadi ada suatu alternatif kalau misalnya kita ingin mengonsumsi garam, itu garam yang berkalium gitu. Nah, selanjutnya itu konsumsi lemak. Kenapa sih konsumsi lemak ini kita harus dikurangi, misalnya makan makanan yang banyak? Karena kalau misalnya sebenarnya lemak itu juga berfungsi baik bagi tubuh kita, yaitu untuk meningkatkan jumlah energi dan juga membantu penyerapan vitamin A nih, ADEK ya. Nah, karena kalau misalnya kita mengonsumsi lemak, kita jadi mengurangi kapasitas konsumsi makanan lain gitu. Kalau misalnya kita mengonsumsi lemak yang berlebihan, nanti tubuh kita itu menjadi lebih rasa kenyangnya itu yang berlebihan gitu. Jadi kita jadi ngerasa nggak pengen makanan lain gitu, nggak pengen mengonsumsi makanan lain, hanya mengonsumsi makanan yang berlemak saja sudah cukup. Nah, karena itu berarti mengurangi proporsi konsumsi makanan lain gitu ya. Untuk pesan yang keenam nih, yaitu biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Nah, sarapan itu sendiri adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 pagi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita gitu. Nah, sarapan ini sebenarnya kenapa sih sangat penting? Karena kalau misalnya saat kita sedang sarapan, itu bisa mempersiapkan tubuh kita untuk beraktivitas fisik selama seharian gitu. Karena kalau misalnya kita mempersiapkan tubuh kita dengan baik, maka aktivitas yang kita lakukan seperti berpikir, bekerja, kemudian aktivitas lainnya itu dapat dilakukan secara optimal gitu. Iya, jadi jangan lupa kita sarapan ya, apalagi kalau misalnya selama pandemi kayak gini nih, kita harus sering mengonsumsi makanan yang bergizi, kemudian melakukan aktivitas fisik, kita juga jangan lupa sarapan gitu. Nah, sarapan itu sendiri juga kita harus terdiri atas lauk pauk, kemudian makanan pokok, buah dan sayuran, dan minuman-minuman yang bergizi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita harus minum air putih yang cukup dan aman. Kenapa? Karena air itu sangat diperlukan bagi tubuh kita, karena air itu berfungsi untuk membantu tubuh kita dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Nah, sehingga air ini harus diatur keseimbangannya di dalam antara pengeluaran dan pemasukan di dalam tubuh kita. Nah, karena air ini fungsinya sangat banyak sekali bagi tubuh kita. Biasanya kalau misalnya kita kekurangan air, misalnya dehidrasi, pasti aktivitas kita seharian itu pasti terganggu, misalnya badan jadi lemas ataupun kita jadi nggak konsen kayak gitu kan. Dan bahkan menurut beberapa penelitian, kalau 78% berat otak kita itu adalah air. Itu makanya kalau misalnya kita kekurangan air bisa mengganggu fungsi otak kita, seperti kurang konsentrasi atau mengganggu sistem koordinasi dari tubuh kita. Badan juga lemes. Iya, jadi lemes gitu kalau misalnya kita kekurangan air. Oke, selanjutnya yang pesan yang ke-8 adalah biasakan baca label pada kemasan pangan. Yaitu kenapa kalau misalnya kita pintar-pintar membaca label pada makanan, itu bisa kita tuh jadi tahu tentang bahan-bahan yang terkandung di dalam produk itu apa, sehingga kita bisa mengetahui, memperkirakan apakah bahan yang terkandung di dalam makanan tersebut berbahaya bagi tubuh kita
apalagi bagi konsumen yang memiliki riwayat penyakit tertentu, misalnya ada alergi atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, poin yang ke-9 itu biasakan cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Kenapa? Kalau misalnya kita rajin cuci tangan, itu kita jadi terjaga dari kuman dan bakteri. Dan bakteri dan kuman yang menempel pada tangan kita nantinya itu nggak berpindah ke makanan yang kita konsumsi. Apalagi kalau misalnya makanan itu nanti masuk dalam tubuh kita, otomatis kuman dan bakteri itu juga bisa menimbulkan penyakit. Salah satunya yaitu diare gitu. Nah, menurut Kementerian Kesehatan itu ada 6 waktu kapan sih kita harus mencuci tangan kita. Nah, yang pertama itu adalah sebelum dan sesudah makan. Kemudian yang kedua, sebelum dan sesudah memegang makanan. Yang ketiga itu sesudah buang air besar dan atau menceboki bayi. Yang keempat adalah sebelum memberikan ASI. Dan yang kelima sesudah memegang binatang. Dan terakhir adalah sesudah berkebun atau aktivitas lain yang membuat tangan kita kotor. Nah, yang paling penting itu kita harus sering-sering cuci tangan ya, karena apalagi di masa kayak gini nih, banyak sekali kuman atau virus yang menempel pada tubuh kita, yang menempel pada tangan kita tak disengaja menempel pada tangan kita. Kemudian tiba-tiba misalnya kita nggak cuci tangan, kemudian kita makan makanan, itu bisa juga menimbulkan penyakit. Nah, kenapa sih harus menggunakan sabun? Namun beberapa penelitian, sabun itu sangat efektif untuk membunuh kuman atau bakteri dan virus juga gitu. Nah, selanjutnya poin yang ke-10 itu adalah berolahraga secara teratur dan menjaga berat badan normal. Nah, yang lagi booming nih yaitu bersepeda kan. Itu emang sebenarnya sangat penting ya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena dengan kita beraktivitas fisik kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, itu juga bisa membantu kita terhindar dari penyakit degeneratif. Nah, aktivitas fisik ini sebenarnya dikategorikan cukup apabila dilakukan minimal 30 menit selama setiap hari atau 3-5 hari dalam seminggu. Nah, aktivitas fisik itu bisa berupa gerakan tubuh yang simpel-simpel aja, sedangkan latihan fisik itu merupakan aktivitas fisik yang dilakukan secara terstruktur dan terencana seperti jogging, kemudian berlari, kemudian bermain bola atau bersepeda. Nah, aku mau tanya sama Ica nih, Ica selama pandemi ini pernah nggak sih bersepeda atau melakukan aktivitas fisik lainnya gitu? Pernah ya pasti, karena bosen juga di rumah kan, tapi tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya kalau misalnya beraktivitas fisik seperti itu. Oke, itu ada aku udah jelasin tentang 10% gizi seimbang. Semoga Ica bisa sekarang udah menjadi terinspirasi untuk selalu hidup sehat ya. Dengan mengetahuinya tentang 10% gizi seimbang, Ica jadi lebih berpikir lagi untuk mengonsumsi makanan-makanan yang di luar sana gitu kan, dan selalu